Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, saya harap saudara semua dalam keadaan semakin hari semakin baik. Itu harapan kita semua ya. Kalau di antara saudara-saudara ada yang sedang mengalami kesusahan, ada yang sedang sakit, saya juga ikut mendoakan kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan saudara-saudara, dan kita hanya menunggu mujizat dari Tuhan. Ya, ada sakit yang lama, ada sakit yang sulit secara manusia untuk disembuhkan, tetapi kita percaya bahwa semua itu di dalam tangan kasih Tuhan. Kita serahkan karena Tuhan yang berdaulat, karena hidup kita ini di dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, kita serahkan karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, saudara, kita belajar merenungkan firman Tuhan sampai di Nehemia pasal 13 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat, ya. Jadi setelah semuanya selesai, ini sudah beberapa waktu berlalu, sesudah firman Tuhan dibacakan kepada rakyat, didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Wah, mengapa ya saudara ya? Nanti kita lihat di sini ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutuknya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, ini ayat yang disenangi banyak orang karena Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, ini ceritanya begini saudara. Kalau saudara membaca di Bilangan pasal 22, ya, Bilangan pasal 22 itu menceritakan tentang pada waktu itu Balak, raja dari Moab, dia melihat bahwa tentara Israel itu kuat, ya. Jadi dia sudah khawatir, dia ketakutan. Lalu dia coba, ya, dikatakan di ayat 2, maka sangat gemetarlah orang Moab, sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya besar, banyak. Lalu masuk dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Ya, supaya saudara tahu siapa Bileam itu. Ini Balak, rajanya Moab. Lalu dia takut, maka ya ini yang terjadi. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Jadi mereka bersekutu sama Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Ya, ini dari segi tulisan dia ada sastranya gitu ya. Dia mengatakan seperti lembu membabat habis tumbuhan, ya, tumbuhan hijau di padang. Jadi dimakan semuanya begitu, dilalap begitu ya. Nah, maka raja mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, di negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Ya, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab
mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia beroleh kutuk. Jadi dia mencari Bileam ini sebetulnya petenung ya, petenung. Jadi yang manjur ya, menurut Balak ya. Jadi kalau dia kutuk, orang akan terkutuk, dan kalau dia mengatakan ucapan berkat akan berkati. Itu sebabnya dipanggil dari Petor ini supaya dia datang mengutuk bangsa Israel ya. Namun saudara, akhirnya dia menerima firman dari Tuhan, mengatakan nggak boleh ya, jangan kau mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan sudah menyertai mereka dan berkenan pada mereka, dan harus mengucapkan kata berkat. Jadi singkat cerita, Bileam ini dipanggil, disuruh mengutuk, tetapi dia memberitahu dia tidak mau ya, karena Tuhan sudah memberitahu dia justru mereka akan beroleh berkat ya. Jadi si Balak ini marah ya. Nah, selanjutnya ceritanya saudara bisa membaca di Bilangan pasal 22 tentang Balak dan Bileam. Saudara, menarik saudara baca ya, karena peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab, dan sampai keledainya itu bisa bicara saudara. Nanti saudara baca ya. Nah saudara-saudara, jadi jikalau kita lihat di Nehemia itu, dia jelaskan dia tidak mau bersekutu sama orang Moab karena ingat akan kejahatan Raja Moab itu ya. Tetapi kita tahu juga di dalam cerita kan Allah kepada semua bangsa saja dia menerima ya. Bahkan Rut kan akhirnya menikah dengan Boas, bangsa Moab menikah dengan bangsa Israel. Kemudian justru menjadi nenek moyang dari Daud, kemudian nenek moyang dari kelahiran genealoginya kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, ini yang terjadi pada waktu itu ya. Tetapi dia mengatakan bahwa akhirnya kutuk itu menjadi berkat. Mari saudara, jangan takut sama kutukan manusia, tetapi kita tetap percaya kalau secara manusia ada yang mengutuk, menjelekkan kita, tetapi bersama Tuhan justru menjadi berkat ya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau juga dapat mengubah, menjamah orang yang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu, atas firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah kami semuanya supaya kami tetap setia dan kami hanya mengandalkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara, sampai berjumpa. Semoga saudara semua diberkati Tuhan. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.